Pemirsa, isu tambang yang diduga pemicu perpecahan internal PBNU hingga dugaan sabotase surat edaran digital atas pemecatan Yahya Khalil Stakuf sebagai ketum PBNU tampaknya belum menemui titik terang. Kami akan mengulasnya bersama dengan Rois Syuriah PBNU Imam Bukhari Khalil dan analis politik Muhammad Ashikam. Assalamualaikum Kiai Imam dan Pak Hikam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ke Pak Kiai Imam terlebih dahulu. Pak Kiai Imam, semalam sudah ada rapat syuriah terkait dengan pencopotan Gus Yahya. Apakah sudah ada keputusan terkait dengan posisi ketum setelah Gus Yahya dicopot? Mekanismenya itu untuk pengganti sementara itu harus melalui rapat pleno, di mana rapat pleno itu dihadiri lengkap oleh Mustasar, jajaran Syuriah, Akhwan, Tamfidiyah, dan lembaga-lembaga. Sebelum terselenggaranya pleno, belum ada PLT Ketua Umum PBNU. Dan saat ini, Rois Am menjadi satu-satunya yang memegang kendali atas perjalanan kepengurusan PBNU. Begitu, Mbak. Jadi harus melalui rapat pleno dulu dan saat ini berarti posisinya dipegang oleh Rois Am, begitu ya? Iya, betul. Baik, saya ingin tanyakan ke Pak Hikam terkait dengan dugaan sabotase sistem digital surat edaran. Bagaimana Anda menjawab soal dugaan sabotase yang diarahkan ke pihak Gus Yahya? Ya tentu saja ini kan memang manuver-manuver ya Mbak ya. Tentu di dalam hal ini semuanya ingin melakukan keabsahan tindakan-tindakan mereka. Salah satunya adalah karena ini akan menggunakan legal formalisme, maka persoalan teknis yang berupa tanda tangan atau cap yang sekarang ini menggunakan apa yang disebut sebagai digdaya itu tentu menjadi bagian integral dari proses itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana pihak-pihak itu yang bertengkar sekarang ini menafsirkan situasi dan kondisi seperti ini. Bagi Rois Am yang kemudian menganggap bahwa putusan itu sudah sah dan mengikat, tentu melihat persoalan yang disebut sebagai teknis digdaya tadi itu mungkin akan dianggap sebagai sebuah upaya sabotase, kan begitu. Nah, tetapi bagi kubu Ketua Umum PBNU Gus Yahya Stakuf, beliau tentu akan menggunakan argumentasi bahwa yang mempunyai otoritas menggunakan digdaya itu tentu di bawah kesekjenan, kan begitu. Nah, oleh karenanya sejauh bahwa memang tidak ada fakta real bahwa ada tanda tangan dan cap yang diberikan oleh digdaya, maka persoalan teknis itu tetap akan menjadi ganjalan bagi keabsahan dari administrasi surat keputusan dari rapat syuriah tadi. Itu baru satu. Yang kedua, tentu sejak awal memang kubu Ketua Umum PBNU memang menolak bahwa rapat syuriah itu hasilnya bisa dipakai untuk memecat atau memaksa mengundurkan diri dari Ketua Umum PBNU. Jadi ada dua hal di sini, yang satu itu lebih substantif, tetapi yang lain yang berupa technicalities tadi itu bisa saja menjadi substantif apabila memang ini dipakai sebagai bagian dari argumentasi itu. Nah, oleh Jadi karenanya bagaimana maka keabsahan Gus Yahya ya, sebagai ketum saat ini? Pak Hikam, soal keabsahannya bagaimana? Ya, soal keabsahan ya tetap saja dua kubu itu akan menganggap mereka saling absah. Yang jelas Ketua Umum PBNU ini kan mempunyai bawahan yang namanya PWNU dan PCNU. Nah, makanya kemudian dilakukan rapat-rapat dengan kedua pihak itu, yaitu PWNU, dan ternyata memang sebagian dari PWNU setidaknya yang ikut rapat dengan Gus Yahya masih tetap menganggap bahwa kepemimpinan Gus Yahya absah.
Tetapi tentu saja yang mendukung Rois Am akan juga insist atau menggunakan argumen bahwa rapat Surya itu sudah absah. Nah, tetapi kan tetap belum ada kenyataan, ada stempel itu, sehingga kemudian ada pressure untuk menganggap bahwa yang dilakukan oleh eh, Ketua Umum PBNU itu sebagai sebuah upaya sabotase. Nah, tarik ulur yang seperti inilah yang kemudian nanti akan bisa membuat dualisme di dalam keabsahan dari kepemimpinan yang ada di PBNU. Begitu, Mbak. Apakah tidak dikhawatirkan soal potensi dualisme ini, Pak Kiai? Silakan Pak Kiai Imam. Jadi begini, saling klaim itu tidak akan menyelesaikan masalah. Harusnya ini kembali kepada Perkum dan ADART, di mana ADART itu sudah jelas dan Perkum sudah jelas bahwa Rois Am adalah pemimpin tertinggi dan pengendali roda Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian di situ juga diatur pemberhentian fungsionaris apabila ada pelanggaran-pelanggaran berat. Nah, dalam risalah itu semua sudah tertuang. Hanya kemudian ketika persuratan Digdaya ini disabotase, ini menjadi persoalan lain yang nantinya itu akan membuat friksi-friksi. Dan ini tentu adalah persoalan internal kami. Oleh karena itu saya kira semua pihak harus berpikir jernih bahwa Perkum dan ADART ini adalah kunci utama dari setiap organisasi apapun. Saya kira begitu. Baik, Pak Hikam, soal tata kelola keuangan PBNU menjadi salah satu alasan desakan Gus Yahya mundur. Publik pun menjadi menyoroti terkait izin konsesi tambang PBNU, di mana Gus Yahya menyebut PBNU butuh revenue. Betulkah konflik ini ada kaitannya dengan tambang? Ya, kalau kita melihat argumentasi yang dipakai oleh Rois Am di dalam surat edarannya itu kan memang ada, selain perkara undangan terhadap ilmuwan atau pakar yang diduga adalah bagian dari Zionis, itu adalah persoalan penyalahgunaan atau pelanggaran dalam keuangan. Nah, keuangan di sini ini kan belum ditafsirkan atau didetailkan, Pak. Sehingga muncul spekulasi-spekulasi, antara lain adalah yang terkait dengan persoalan tambang. Nah, inilah yang menurut saya justru lebih serius daripada yang satu tadi itu. Karena ini akan menyangkut persoalan pertanggungjawaban keuangan dan pidana kalau memang ada buktinya. Oleh karena itu, ini mesti harus diseriusi di dalam pengertian bahwa ini harus dibahas khusus, ya, tidak kemudian dicampur adukkan dengan persoalan konflik yang terjadi antara Rois Am dengan kubu Ketua Umum PBNU. Nah, oleh karenanya saya sangat setuju dengan misalnya yang dikatakan oleh Profesor Mahfud bahwa sudahlah ini dibiarkan sampai akhir dari penguasa atau pengurus sampai 2026 dan nanti muktamar. Nah, setelah itu maka kemudian PBNU akan membuat muktamar lagi sehingga akan muncul kepemimpinan yang baru, yang segar, dan kemudian bisa juga akan membicarakan persoalan serius seperti pertambangan dan penggunaan penyalahgunaan yang diduga kuat itu melanggar aturan main baik negara maupun organisasi. Dengan cara demikian, maka kita bisa memfokuskan kepada bagaimana mengatur organisasi ini. Karena kemudian kalau tidak begitu, akan campur-campur, Mbak, nanti itu. Urusannya itu menjadi pabaliut istilah orang Sundanya. Sehingga nanti malah semua-mua itu tidak akan bisa terurai secara baik. Maka saya kira bagus sekali apa yang diusulkan oleh Profesor Mahfud MD. Kalau istilah saya adalah menggunakan pendekatan islah. Dan islah itu dalam pengertian saya adalah tidak lagi bicara tentang pecat memecat atau mengundurkan diri dan lain sebagainya,
tetapi fokus kepada bagaimana mempersiapkan muktamar ke depan sehingga akan muncul ya calon-calon yang lebih baik yang mampu untuk membereskan bengkalai yang namanya manajemen PBNU ini, termasuk masalah keuangan dan pertambangan. Saya setuju dengan pendekatan Profesor Mahfud tadi. Kiai Imam, Gitu, Mbak. setujukah juga dengan islah untuk menyelesaikan konflik ini? Jadi islah itu tentu adalah hal yang baik, dan saya pikir islah ini kalau ada perseteruan di sini kan Roh Islam dalam hal ini Kiai Miftahul Akhyar dengan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak ada persoalan, tidak ada perseteruan di situ. Yang menjadi persoalan di sini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU, maka Roh Islam mengambil langkah-langkah. Jadi ini bukan urusan islah atau tidak islah, karena memang tidak ada permusuhan antara Kiai Miftah dengan Gus Yahya. Tapi sebagai Roh Islam dan sebagai ketum, di mana ketum melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menurut ADRT dan pandangan jajaran Suriah itu ada pelanggaran, maka setelah dibicarakan dalam rapat sesuai mekanisme, terlahirlah risalah yang seperti sudah kita ketahui bersama. Saya kira di situ, Mbak, kuncinya. Baik, terima kasih Roy Syuriah PBNU, Imam Bukhari Khalil, dan analis politik Muhammad Asikam sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.